bisa untuk berdiri atau tidak kuat untuk berdiri, boleh duduk, kita tetap memuji Tuhan yang sayang. Minggu lalu kita memperingati satu momen Paskah yang mana membuka mata Israel. Dia yang tercapit, dia yang mencurahkan darahnya di atas Kalvari untuk menebus dosa kita semua. Dan waktu Pak Gembala berkata untuk ada momen, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kalian. Di situ membuka mata saya, seperti tubuh Yesus itu terpecah-pecah bagi kita. Dia yang tercapit. Dan inilah darahku di atas Kalvari pula. Dia menjulurkan darah, bahkan dia haus meminta air minum. Dia diberikan anggur yang masam. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit di antara orang mati. Sungguh dia adalah Allah yang besar. Kita tidak bisa membalas apa-apa kecuali menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita pujikan, terima kasih Tuhan.
pagi bahkan sampai sore hari dengan kesehatan yang sama. Kami ingin belajar Tuhan, menyenangkan Engkau, mempersembahkan yang terbaik, yaitu persembahan kehidupan kami menjadi persembahan yang terpujilah Engkau Tuhan. Biar setiap pemuji-pemuji Engkau, setiap penyembah-penyembah Engkau, kami boleh berdoa syukur di hadapan Engkau. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan di tempat ini kami dilatih Tuhan, diajar Tuhan, dan kami bawa ke rumah kami menjadi jemaat penyembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kepada kami lebih dan lebih dalam hati yang kita katakan. Amin. Untuk masih kita tetap berdiri karena lagu pujian ini
menginspirasikan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. tergantung obat yang mahal dan harus rutin periksa, harus ke dokter dan
juga di bawah itu orang yang kurang mampu bergantung kepada BPJS dan sebagainya. Jadi mari kita mensyukuri yang Tuhan beri. Tuhan kasih kepercayaan untuk melayani anak kita sungguh-sungguh. Jadi kita yang lain itu kan ada tim, ada pemimpin di atas kita. Tuhan ingatkan mari kita kerjasama ya, saling menopang. Karena saya diingatkan Tuhan, setiap kita seringkali ada yang mulai jadi lemes gara-gara apa? Gara-gara satu telat, gara-gara satu ini itu. Jadi sepertinya dia juga gitu nggak apa-apa. Jadi kayak tumbuh-tumbuhan gitu ya. Ada yang latihan tumbuh-tumbuhan gitu. Saya ingat itu tadi. Ya. Jadi mari kita tidak melihat main itu tidak lihat sekeliling yang lain. Hati kita ke Tuhan aja gitu. Jadi kita sendiri disiplin, kita sendiri sungguh-sungguh, kita sendiri memimpin, menggembalakan diri kita bagaimana kita mengembalikan apa yang Tuhan percayakan dengan segenap hati. Jadi bukan semua kan ada pemimpin ya, kita ngikutin ya, kita bersatu, jadi tidak ada perpecahan ya. Kita berfungsi di tempat kita masing-masing ya. Jadi maka yang lain juga akan menjadi kita tuh lari hal yang baik ya, tunduk, bersatu, dan kita tuh bersyukur sama Tuhan untuk apa yang Tuhan percayakan. Kalau saya itu merawat ibu saya gitu 94 tahun, sedang umur 91 ya, dimana pada waktu itu ada COVID dan saya sebenarnya kena sakit gitu. Sudah mempertahankan kesehatan dan sudah deklarasi seperti yang Tuhan itu percayakan, tapi saya tetap kena. Tapi saya bersyukur, saya lihat mujizat apa? Ketika saya tahu itu gejala COVID-nya, wah benar nih, napas saya tuh udah hilang baunya. Saya cepat-cepat fungsikan ibu saya, dan itu saya bersyukur ibu saya tuh nggak kena, padahal saya sudah positif, dan anak saya juga positif, di satu rumah itu positif gitu. Jadi wah kena semua ya. Tapi ya kita nggak ngapa-ngapain gitu, kita ya satu di sana, satu di sini ya, saya tetap masak dan mereka tetap makan gitu. Saya juga cuma Tuhan ini gimana gitu, dan ya sejujurnya saya nggak dengar Tuhan ngomong apa, terus kenapa saya percaya dia Tuhan melindungi gitu ya. Ya itu gitu, akhirnya kita lewati 1 hari, 2 hari, 3 hari, ada sih minum vitamin ya, ada sih takut juga ada, karena kan itu baru gitu ya. Tuhan, aduh Tuhan, kan doble ketakutan ya, nanti ada celah gitu. Tapi kita semua berserah ke Tuhan. Tapi itulah setelah lewat 5 hari kita kasih lagi 6-7 hari dan semua sembuh gitu ya. Dan saya cek mama saya, gimana mama gitu, difungsikan setelah kita diam-diam tuh saya nggak berani ngomong gitu, saya COVID gitu, nggak berani gitu. Jadi mama di tempat lain, di rumah lain gitu, aman gitu, nggak apa-apa, biasa. Udah gitu. Padahal waktu saya di rumah, waktu saya fungsikan, saya tes, ini apa nah jahe? Nggak tahu nanti gitu, terus saya tes apa lagi? Aduh, gayung ya gitu. Umur 91 itu gitu. Tapi setelah itu saya baru mengerti bahwa 91 udah kehilangan penciuman asli udah kehilangan gitu. Jadi bukan karena sakit gitu, tapi memang sudah kehilangan indera pencium itu udah hilang gitu. Jadi bukan ingatannya aja. Jadi saya bersyukur bahwa pada hari itu saudara saya nggak ada yang ketularan. Jadi cuma Tuhan mendidik kita aja gitu di dalam rumah. Itulah perlindungan Tuhan. Juga sampai hari ini kelemahan-kelemahannya sakit jantung, sakitnya ada aliran darah tersumbat kayak stroke gitu ya. Tapi semua itu setelah melewati ancaman dan periksa itu pelan demi pelan semua stabil gitu. Kenapa bisa begitu? Obatnya nggak terlalu banyak. Saya lihat orang yang masih muda obat itu udah sekantong gitu. Sedangkan mama saya kalau dikasih obat banyak, saya seleksi Tuhan itu enggak gitu. Banyak obat yang nganggur saya nggak minum gitu. Kenapa? Saya ya sama zaman kudus aja. Ketika kita angkatnya itu Yesus, ini darah Yesus yang sudah mati di kayu salib, itu yang menyembuhkan kita. Jadi puasa deklarasi perkataan iman kita itu sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan anggap ini rutinitas biasa gitu. Tapi rasakan bahwa memang tubuh Yesus dan darah Yesus yang mengambil alih kita, sehingga juga mengambil alih semua kelemahan kita yang sifat jelek ya, misalnya keras, terus pemarah, gak sabaran. Mari kita akui di hadapan Tuhan, ini ambil semua sifat saya yang jelek dan diganti dengan karakter Kristus. Ya. Tapi kalau kita nggak pernah mengakui bahwa itu sifat jelek, ya Tuhan gimana mau gantiin ya. Jadi tetap
ya kita mau bersekutu dengan tubuh dan Yesus, ya kita harusnya tidak ada ganjelan, tidak ada ya kebencian, tidak ada kepahitan, tidak ada kemarahan, itu sudah nggak boleh. Jadi baru kita layak bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Jadi mari kita tidak sikap hati sembarangan dengan makan perjamuan kudus ya, karena itu tubuh dan darah Yesus sendiri. Ya, mungkin kita lihat berupa roti biasa, tapi enggak, di hadapan Tuhan itu dengan iman, dengan mata roh kita melihat bahwa inilah tubuh Yesus, ya, inilah darah Yesus, maka kuasanya itu akan bekerja di dalam kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau ada sakit-sakit apa, coba ya kita menerima kuasa kesembuhan lewat perjamuan kudus, lewat firman Tuhan, lewat deklarasi ya, karena di dalam firman Tuhan yang kita ucapkan itu ada kuasa. Jadi dengan puji-pujian yang kita naikkan ya, itu kita resapi ya gitu. Karena puji-pujian itu kan bukan sembarangan diciptakan ya, bukan seperti orang dulu yang menciptakan syair dia lagi mencari ilham ya untuk apa supaya lagunya populer dan laris, tapi enggak. Tapi puji-pujian itu lahir dari sesungguhnya dari hati yang ada sentuhan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga supaya itu menjadi berkat buat yang mendengar, yang menyanyikan. Dan ini aja pesan saya, marilah kita mau ini lebih sungguh-sungguh, lebih bersatu ya, kita menjadi menularkan semangat ya, menularkan semangat. Kita berdoa hari ini sudah tahun 2025, mari kita berdoa Tuhan, ada jiwa-jiwa baru yang mana yang kita membawa, kita memenangkan. Kita doakan dulu supaya mereka bisa dijamah, mungkin tetangga, mungkin kenalan di mana ya, pasti lah. Kalau kita minta Tuhan beri saya jiwa-jiwa untuk saya injili, untuk saya bisa bawa ke gereja menangkan, untuk saya bisa layani, pasti Tuhan kasih. Dan mari itu kita berbuah ya, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Ada lagunya katakan hidup ini adalah kesempatan. Ya. Jadi kalau tiba waktunya kita sudah melakukan bagian kita sudah jadi berkat. Ya, jadi kita itu berfungsi, jadi tidak menjadi hamba yang menimbun talenta. Karena sesungguhnya baru 1 talenta kita bisa kembangkan, apalagi 3 talenta, 5 talenta, 10 ya. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pujian dari Ibu Heni. Boleh masuk di YouTube. Masuk siapa? Itu nyanyi. Saya undang Bapak Ibu dengan kasih Tuhan bangkit berdiri, kita bergoyang buat Tuhan Yesus sehingga surga di atas kita berguncang, isi surga dicurahkan menjadi bagian kita. Amin. Silakan di sini. Terima
Siap boleh lanjut, semangat tetap 45. Terima kasih saudara pujiannya Ibu. Pas sejenak. Sambil kita pujikan pujian selanjutnya. Allah.
berkah dari pasang. Baiklah, kalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Allah yang setia. Yes, Lord. Yes, Lord.
Oleh Tuhan, biarlah kami menyadari apa arti kata kasih karunia itu bagi setiap kami, untuk kami menata dan merapikannya sesuai dengan rencana kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu sembunyikan di belakang kuasa. Biar urapan Tuhan yang terjadi bagi kami. Jemaat-Mu diberkati sebab Tuhan bekerja di dalamnya. Kami yang melayani, kami diberkati. Kami hanya beda Tuhan jawaban dalam pelayanan, tapi kami dalam status yang sama, yaitu kami sebagai jemaat Tuhan yang mengasihi Roh. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan ibu bapak saudara. Silakan jalan saja. Hari ini ibadah spesial sebab hari ini kita ibadah di sore hari. Biasanya kita pagi, dan hari ini juga kita dikunjungi saudara seiman kita di Jakarta Hati. Walaupun kita bertemu baru beberapa hari, kita ketemu, rindu kita bersama-sama karena kesibukan ya masing-masing, sehingga tim daripada worship itu datang di tempat ini memberkati kita. Bukan hanya dulu kita diberkati katanya Bu Heri, beliau saja saya pernah memberkati kita, dan hari ini kita diberkati. Apa arti itu menjadi anak Tuhan? Dan hari ini kita belajar firman di masa kebangkitan. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan Yesus menampakkan diri? Kan perlu toh, sudah nggak perlu, karena Tuhan Yesus bangkit ya sudah disaksikan, kubur yang terbuka disaksikan oleh Maria ibu Yesus, disaksikan oleh beberapa orang, sudah cukup. Itu sudah nggak perlu ada penampakan Yesus selama 40 hari 40 malam. Yesus menampakkan. Pertanyaannya, ada apa? Yesus perlu menampakkan 40 hari, dan sehingga pas 40 hari ada cuma 10 hari Pentakosta, dan gereja menjadi awal di situ pergerakan pekerjaan Tuhan terjadi. Pertanyaannya, kenapa Yesus perlu menampakkan diri? Kita sudah menikmati apa itu Paskah, apa itu Jumat Agung, apa itu artinya Abu, apa itu artinya Kamis Putih, apa artinya Sabtu malam penantian, menantikan kebangkitan. Kalau sudah bangkit, ya sudah kan. Karena Yesus murid-murid kepingin membuktikan benar enggak Tuhan Yesus robohkan bait Allah, dan aku sehari akan memulihkan dan membangkitkannya kembali. Kan dinyatakan itu. Murid-murid tahu, orang-orang tahu, lalu terjadi miskomunikasi sehingga orang mengatakan Yesus sebagai bahasa. Tetapi hari ini kenapa Yesus lalu menampakkan? Dan firman Tuhan hari ini kami hidup menjadi validasi ilahi. Validasi itu apa? Seringkali kita dengar di dalam anak-anak kita yang dunianya kadang-kadang kalau kita nggak bisa penuh dengan iman, ini jadi setan gepeng. Ya. Kita bisa bertumbuh, kita bisa menjatuhkan iman kita. Ini namanya DJ. Dan anak-anak kita yang tinggal di sini namanya seringkali saya dengar pembuktian. Aku sudah SMS lu, aku sudah sekarang WA sudah diganti, aku sudah WA sudah video call, tetapi kok kamu diam aja ya? Aku minta validasi, minta pembuktian. Dan ketika orang sedang merespon dengan gadget ini ada minta validasi, maka ada satu namanya sukacita, ada satu jawaban. Demikian pula hari ini ada validasi ilahi yang mana kita perlu belajar dari peristiwa 40 hari Yesus menampakkan diri. Kenapa Yesus menampakkan diri kepada umatnya sehingga hari ini Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan ini hari peristiwa penampakan Tuhan 40
iman perlu pembuktian. Firman Tuhan dalam Perjanjian Baru katakan, Ibrani 11 ayat yang ke-1, iman dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya iman itu perlu validasi. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Artinya Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan perlu memvalidasi kehidupan kita. Kita diberikan sebuah gereja di tempat ini dengan anugerah Tuhan, dengan prosesnya yang panjang. Itu juga satu bagi kita semua. Kita harus validasi iman kita yang setia kepada Yesus yang setia kepada kita. Kita akan belajar ketika Tuhan menyatakan validasinya selama 40 hari, 40 malam, bukan sebuah sekedar dia ingin pembuktian daripada setiap anak Tuhan, bukan sekedar perjalanan histori sejarahnya Yesus pasca kematian dan kebangkitannya, tetapi hari ini Tuhan ingin dari validasinya Tuhan 40 hari 40 malam. Tuhan mau kita belajar di situ apa maksud Tuhan. Jadi coba kita lihat. Yang pertamanya ada 3 hal hari ini yang kita belajar bersama, yaitu yang pertama Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Ya, nanti baca di rumah atau nanti saya share kerangka khotbah saya di hari ini, yaitu Tuhan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35, karena ada hati yang kecewa. Penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari 40 malam, dia nampakkan kepada murid-murid, pada pengikut-pengikutnya. Yesus memvalidasi itu bukan sekedar aku bagi, bukan sekedar aku mau tunjukkan, tetapi hari ini Tuhan ingin memberikan satu pelajaran bagi murid-murid Tuhan yang sedang jalan ke Emmaus, jalan meninggalkan Tuhan, jalan meninggalkan status yang mana aku telah menebus kita dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri, yang dengan kehendaknya sendiri dia serahkan hidupnya kepada maut. Jadi coba kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 dan 13 saja nanti pada di rumah. Kita akan bacakan Alkitab saya. Injil Lukas pasal-pasal terakhir, karena ini pasal tentang penampakan Tuhan. Jalan ke Emmaus pasal yang 24 dan yang ke-13 bisa dikatakan pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Artinya dari berjalan mau ke Emmaus, berjalan meninggalkan rumah Tuhan, Yerusalem, rumah Tuhan, baik meninggalkan persekutuan, meninggalkan komunitasnya, meninggalkan statusnya bahwa dia adalah murid Yesus yang meninggalkan jalan ke Emmaus. Dia berbincang-bincang dalam satu akan seorang sosok yang sedang menjadi topik saat itu. Dia pun tidak kenal siapa. Baru nanti selanjutnya ketika dia buka matanya, mata rohaninya, dia tahu siapa yang dia aku kenal suaranya dari di rumah. Kita selidiki dari ayat per ayat. Begitu dia punya status murid, tetapi dia nggak kenal siapa yang diajak dia bicara. 7 mil jauhnya, kira-kira berapa kilo? 1 mil. Kira-kira sini sampai dengan bandara. Dia ngomong, tetapi dia tidak kenal. Dia berbincang-bincang. Saya pernah jalan kan nggak dapat angkutan. Jalan dari bundaran Kali Banteng sampai ke sini. Perlu waktu, tenaga naik
Status membuat dia tidak kenal. Kartu jemaat membuat dia tidak kenal karena kecewa. Kecewanya karena kisah masa lalu. Loh, Yesusku yang tak idolakan menjadi pemimpin kok malah kalah dalam berperang. Dia mati dikubur. Tuhanku, idolaku kalah dengan kematian. Walaupun dia tunjukkan kebangkitannya, dia lupa akan kesembuhan karena hidupnya dia kecewa. Orang berkata yang baik, dia akan berkata yang buruk karena kecewa. Kita lihat pada hari itu dua orang yang sedang kompromi berjalan ke Emmaus, berjalan meninggalkan rumah Tuhan, berjalan meninggalkan persekutuan, berjalan dan berkata dengan pribadi yang mengenalinya, wow, kita bersyukur kita punya Tuhan seperti pujian kami berkali-kali menolong, berkali-kali sakitnya itu seperti apa, tapi Yesus mau mengobati kita. Pada hari ini, ayo kita validasi, kita tunjukkan, kita perlu validasi, kita perlu pertontonkan perjalanan kita ke Yerusalem. Sampai hari ini itu di Yerusalem. Maka nanti ada pasal 24. Yerusalem menjadi tempat sentral dari kesaksian perjalanan Tuhan sampai sudah jadi. Mari kita jadi percaya. Aku sudah berdoa Tuhan, Engkau belum menjawab. Tuhan, aku sudah berdoa, jemaatku yang masih seperti ini. Ya, beskuibu Tuhan. Ya orang tambah, ya orang kurang. Terus aku mulai mengatur perjalananku meninggalkan Yerusalem. Ayo hari ini menjadi perjalanan. Statusnya walaupun kita murid, statusnya walaupun kita jemaat, tetapi kita berjalan meninggalkan muridnya. Status bila status, tapi kita tidak punya validasi. Pelajaran kebangkitan, Yesus validasi hidupnya, tunjukkan 40 hari untuk mengobati setiap kita, supaya kita boleh memvalidasi, kita nyatakan iman kita, kita nyatakan kesetiaan kita, kita nyatakan pengabdian kita menjadi murid-muridnya Tuhan. Yang kedua di sana diceritakan, yang kedua adalah Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai 29. Di sana diceritakan suatu kisah yang namanya Thomas. Jadi baca ayat saja. Yohanes 20 ayat 27. Siapa yang akan Thomas? Tuhan menyatakan kebangkitannya supaya setiap orang tidak kecewa. Bagaimana kita supaya kecewa? Mari kita bilang validasi, kita hubungan, terhubung bersama Tuhan. Biar iman kita divalidasi dengan pada kita memvalidasi dengan kepercayaan kita. Yang kedua, mari kita membaca ada keraguan. Coba ya dikatakan, ya ada yang ke Yohanes 20 ayat yang ke 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, dan cucukkanlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya. Sini, nah, cucuk Thomas, cucukkan jari telunjuk, telunjuk, cucukkan Thomas, jarimu, telunjukmu ke lambung Thomas, Thomas, murid Tuhan ragu. Saya perjelas, jemaat Tuhan ragu.
ragu, perlu pembuktian, tidak percaya. Kata firman Tuhan di sana dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita tidak ragu? Bagaimana caranya? Kalau kita nggak perlu validasi, kita nggak membuktikan keraguan kita dengan kita mendekat sama Tuhan. Hari ini dia berkata, Thomas itu Yesus bangkit, dia nampak di tengah-tengah itu, semua tertutup, tapi yang tertutup Thomas nggak ada di situ. Mereka menyatakan, iya aku percaya Yesus itu baik, Yesus itu berkuasa, katamu bukan katamu. Nggak milih pengalaman bersama Tuhan, nggak mengalami persekutuan keintiman sama Tuhan. Dia kata nggak mungkin. Tetapi Tuhan itu, Tuhan yang memvalidasi kita. Validator yang ajaib. Ketika pintu tertutup, ketika jendela tertutup, ketika dimensi tidak ada, Tuhan bisa menembus dimensi itu dan menghadir di situ. Kenapa? Karena ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang bersekutu di situ, mengikat yang namanya Thomas. Dan disitulah Yesus. Saya tinggal percaya. Mungkin orang yang berkata dengan semangat, Yesus baik, Yesus sangat baik. Nah, biarlah kita segini nanya, sebab Yesus sangat baik, ajari ini, gitu. Katanya, gitu. Katanya, Yesus bisa begini, Yesus sangat baik. Coba saya dibantu, karena saya itu semangat jadi lupa apa arti Yesus sangat. Saya yakin yang dipertanyakan itu hatinya pasti sakit. Tenang. Bayangkan, saya yakin murid yang ada di Loteng Yerusalem selama 40 hari dia bersekutu, ditunggu di sini sampai aku menyatakannya. Pasal 24. Enggak percaya. Tuhan yang melintasi dimensi itu, dia tahu pada waktu yang tepat dia ada di situ. Karena ada beberapa orang yang memvalidasikan imannya walaupun perkara statis, yakin tak percaya. Yesus ada di situ, tengah-tengah dimensi itu ruang dan pintu. Dia berkata, Thomas, tunjukkan jari, tunjukkan tujuan hidupmu. Jangan kita menunjuk, nggak mungkin jari begini, jari itu nggak, pasti jari itu yang ditunjukkan Yesus. Saya meyakini pasti jari telunjuk, nggak jari kelingking yang itu jari dok. Bukan jari di tengah yang menyakitkan orang, bukan jari manis, nggak mungkin. Aku ini jari jempol, pasti jari telunjuk. Tunjukkan tujuan hidupmu, tujuan teman-temannya. Dia mungkin ketika disangsikan oleh Thomas, hatinya pun juga mulai tenang, yakin. Yesus baik, katamu, kataku tidak. Kata yakin dan percaya. Thomas, tunjukkan tujuan hidup. Tangan yang berubah paku. Tunjukkan hidupmu di
di lambungku yang tertikam. Maka itu masa itu dikatakan, ayat ini dikatakan, aku percaya Tuhan ada impartasi ketika anak-anak Tuhan bersepakat dalam satu ruangan. Doa orang benar jika yakin itu akan besar kuasa, ada impartasinya. Walaupun yang berdoa itu disangsikan, saya yakin mesti disampaikan, nggak percaya sehingga Yesus mengambil kata, kemudian dia berkata kepada Thomas, tidak kepada murid-murid yang lain, karena dia tahu dia sedang memvalidasikan keraguan Thomas. Yang terakhir, yang ketiga, kita lihat di sana dalam peristiwa kebangkitan dan kebangkitan Tuhan. Yohanes 20 ayat 19 bicara kepada kita, gereja-gereja Tuhan. Yohanes 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut dan sebagainya. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera. Ada peningkatan. Nah, yang ragu Thomas, yang ragu semua, yang ragu gereja ragu tentang arti yang Yesus nyatakan di situ. Tuhan untuk memvalidasi, jangan takut. Dia berkata, ketika hari sudah malam, semua pintu tertutup. Yesus menyatakan shalomnya di tengah-tengah. Satu orang dan dua orang, tetapi berapa kumpulan banyak. Diperkirakan ada 140 di situ. Di Yerusalem, di rumah seorang anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin memvalidasi, ingin menyatakan, Tuhan ingin respon kita juga, respon yang validasi. Ketika ia benar, kita pun juga benar. Tuhan mau kita, karena kita adalah gambarnya, gambar ilahi Tuhan adalah kita. Kita sadari kita gambar Tuhan yang belum sempurna. Ketika kita ketemu kadang-kadang atmosfer lingkungan mempengaruhi iman kita, kadang-kadang kita jadi takut. Kadang-kadang kita atmosfer mengganggu keraguan kita. Atmosfer itu mengganggu juga namanya yang pertama kita kecewa. Itulah senjata Efesus pasal yang kelima. Itulah senjata-senjata panah-panah api si jahat yang ingin memarahkan. Dan hari ini dia bangkit memvalidasikan kepada murid-muridnya supaya kita boleh tidak takut. Kita sebagai gereja Tuhan, kita pun juga tidak boleh takut. Untuk kita terus bersekutu di dalam Tuhan. Pintu-pintu terkunci karena takut. Gereja takut. Gereja bicara pribadi kita, misalnya kita adalah gereja Tuhan. Di akhir jam hidup kita adalah gerejanya Tuhan, baik Allahnya Tuhan. Mari hari ini jalani kebangkitan yang menyatakan kita tervalidasikan. Saya kasih ilustrasi hari ini. Takut, kecewa, dan takut, kecewa, ragu-ragu, dan akhirnya ini menjadi senjata. Yesus angkat ngene wae. Kita jadi anak Tuhan, kita ngene wae. Maka menjadi pelajaran kita saja di era digitalisasi, di mana saya ada di situ. Saya generasi bukan digital, digitalisasi. Saya bukan generasi
apalagi di atas saya, kita sering tertatih-tatih dengan istilah pembuktian. Ketika dibuktikan, wow, hanya tinggal tolong Pak ya, iya betul akhirnya saya. Tapi menjadi pengalaman kita di lingkungan GMP. Saya boleh hadir di tengah-tengah, kita bersyukur di tengah-tengah masyarakat Kota Semarang, BNP lewat rapat lingkungan kita bersyukur dengan pergerakan kita tervalidasikan dengan pemerintah Kota Semarang, dengan pemerintah yang mengatur ini. Hari ini kita bersyukur kita punya cerita lapangan mau dibetulkan, taman di depan komplek ini mau dibetulkan, di belakang yang menjerit aku gini faktanya sudah dibetulkan. Kalau enggak kita punya data dan datanya itu enggak divalidasi, saya percaya dan saya yakin ceritanya sama dengan perumahan atau kampung yang enggak jauh dari BNP. Jauh. Kita bersyukur kita mau bergerak dengan bagian kita masing-masing. Saya yakin dan percaya itu bisa terbukti. BNP diperhatikan oleh pemangku negeri ini. Karena tervalidasi. Kenapa bisa tervalidasi? Karena mereka bergerak dengan cara ada yang bergerak berdoa, gereja berdoa, ada yang jemaat bergerak dengan membangun koneksi satu dengan yang lain. Ada yang menjaga hati satu dengan yang lain, bahasa yang lugas di tempat ini, guyup dan rukun, sehingga haleluya berkatnya turun di daerah ini. Pemerintah sebagai wakil Tuhan memvalidasi dan ada pergerakan dalam warga ini. Saya gambarkan ini jadi miniatur gereja. Kita mau bergerak. Nah, kalau gereja ini tidak bergerak, kita akan ditinggal. Bapak Ibu yang kasih, bergerak menyatakan kebangkitannya dengan dia tunjukkan 40 hari. Saya yakin kalau Tuhan tidak bergerak, saya yakin hari ini Thomas masih kecewa. Orang murid-murid Tuhan sakit hati sama Tuhan karena dia Tuhan yang menjadi juru selamatnya omong Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan menutup diri takut karena intimidasi dan lain sebagainya. Hari ini satu gambar, ayo kita gereja Tuhan bergerak. Pergerakan bukan karena dari saya. Ayo kita bergandengan tangan dalam kasih. Satu dalam kasih, dua dan apa ketiga. Ayo kita nyanyi lagi ya. Yes. Kalau ya, ayo kita nyanyi lagi. Tidak, itu aja firman apa kita tunjukkan kita. Ayo kita perlu bergerak bersama-sama. Katakan dengan samping kanan, ayo kita bergerak. Karena Korintus katakan kita adalah satu tubuh Tuhan, ada tangan, ada kaki. Saya berterima kasih kepada Pak Adi. Saya didoakan, bahkan Pak Adi dapat penglihatan seperti saya tangkap itu. Walaupun aku tidak punya pengalaman, saya dan percaya itu melengkapi saya untuk bergerak. Tuhan menghargai saat ini saja. Kau satu penkasih, dua kelima, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka.
pergerakan kita. Tuhan sudah memvalidasi 40 hari dinyatakan kepada muridnya sebagai pilot project-nya, dan hari ini nanti akan dia berikan kepada gerejanya. Gerejanya di Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi, sampai penggenapan. Bahkan kala ketika berdoa bersyukur bercerita penglihatan ini, saya pun juga takut. Gimana anak-anak Tuhan jika kedatangan Tuhan itu besok pagi menjemput, ada kemarin pengkhotbahnya, ada pada sofa peran gitu. Wah, suara sana kala berbunyi, kita takut. Olehnya ayo kita bergerak, satu dua kita bergerak bersama-sama. Itu bukan tanggung jawabku, ini tanggung jawab kita bersama. Karunia berbeda, pelayanan tidak sama, tetapi kita semua bergerak memvalidasi iman kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan pujian itu tadi. How Tuhan kasih
langit itu bergerak. Bukan sekedar bergoyang di tempat, jalan di tempat. Kebangkitan Tuhan itu bicara pergerakan Tuhan. Dan kita pun harus bergerak. Dan dengan bergerak kita sedang memvalidasi iman kita. Yesus yang bangkit dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kau berdoa di tengah-tengah kami. Ketakutan, keraguan-raguan kami Tuhan, kebimbangan kami, Engkau ganti dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan memeterai kami dari setiap kehidupan kami, memerdekakan setiap kehidupan kami. Kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu ya Tuhan. Kami bersama dengan keluarga ya Tuhan. Kau beri hati-Mu untuk terus mengalami pergerakan demi pergerakan. Buat gereja-Mu di tempat ini terus mengalami Tuhan pergerakan bersama dengan Engkau. Kami melepaskan Tuhan shalom buat lingkungan di tempat ini. Sehingga gereja-Mu di tempat ini menjadi mercusuar. Nama-Mu dipermuliakan. Pertobatan, tuaian jiwa-jiwa kami alami dari tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu kami bersama keluarganya ya Tuhan. Sehingga kemanapun Tuhan Kau utus memberitakan firman-Mu, kuasa-Mu yang ajaib dinyatakan. Sembunyikan Tuhan hamba-Mu kami keluarga di tempat ini di balik salib-Mu. Kuasa kebangkitan-Mu menerobos gereja-Mu di tempat ini. Apa yang mustahil, apa yang mati, Engkau hidupkan. Sumber-sumber berkat yang mati Engkau hidupkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau Engkau sudah memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu, dan kini tiba saatnya Tuhan, kami Tuhan Kau beri kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Seberapapun Tuhan yang kami persembahkan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Kami berdoa buat setiap tangan-tangan yang memberi, Kau berkati berlipat kali ganda. Kami berdoa setiap belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, Engkau halau dari pekerjaan kami, Engkau halau dari rumah kami, sehingga tidak ada kemiskinan. Gereja-Mu di tempat ini, bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, Engkau percayakan menjadi bendahara yang setia, jujur, tulus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan, kami bawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Puji hormat syukur kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberikan yang terbaik, mari sama-sama katakan amin. Maaf Bapak Ibu, mungkin Pak Ardi ada sesuatu yang mau disampaikan, karena tadi saya melihat ada sesuatu penglihatan yang mau disampaikan. Mari Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Ya, silakan. Di sini aja ya. Tuhan itu baik sekali. Saya tadi saya ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, Engkau mau memberikan kami apa? Kok Tuhan ini ngomong sesuai dengan yang kami bahkan tadi. Pesan Tuhan buat kami juga sama juga. Tuhan bilang maju terus bergerak, semangat. Tuhan pesannya juga sama. Begitu. Terus saya ada penglihatan buat pria masih dan lihat kamu kepalanya copot. Saya juga kaget. Tuhan kepalanya copot. Saya tanya kenapa? Itu kamu ada problem berkat. Saya berdoa ini kan yakin dan pelayanan
sebelum ibadah kita dapat beberapa pertama itu terima kasih buat porsi penampilan penyembah karena tim tadinya ada penyembah jadi masa kita yang kaget dan saya bersyukur dan melihatnya segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi semua. Tuhan punya karunia penglihatan dan jika disampaikan ya nggak apa-apa. Kalau jemaat ada itu sifat yang membangun kita terima, sifat yang menjatuhkan kali yang membuka. Kita harus yakin dan percaya karena setiap manusia, setiap tubuh Tuhan, setiap pelayan Tuhan dikaruniakan dengan karunia. Saya berterima kasih teman. Saya juga terus masalah ini yuk perbaiki bersama. Roh Kudus ini membangkitkan yang batin. Dan kita yakin dan percaya Roh Kudus mau membangkitkan. Dan sebentar kita menikmati kenaikan Tuhan untuk menikmati janji pertama. Pekerjaan Tuhan berjalan seperti biasa. Besok minggu depan adalah minggu pertama ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Mari kita berdoa persiapan diri kita. Hari Sabtu kita doa pagi ini, Kamis. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kalau mau bersekutu kita bersekutu. Dan saya mau setelah 40 hari kita harus bergerak semua. Ya, saya ingin maju bersama-sama di dalam Tuhan. Jangan lihat persekutuan sebagai beban, tapi seperti tadi untuk menyingkapkan perkara-perkara ilahi. Saya dapatkan sesuatu yang nikmat ketika kita saling memberkati dalam firman. Kalau kita firman ditanggapi terus kita sharing, sungguh luar biasa. Ya, seperti Pak San bisa men-sharing di pertemuan lingkungan ya saya nggak berani Pak San belum menyampaikan di tengah-tengah saudara kita sekutu kita. Kita pun belum menyaksikan itu. Tapi dari situlah kita yakin dengan doa ini menjadi alasan untuk memuliakan pekerjaan semakin ya. Itu saja yang beliau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita hari ini diminta berdoa bersama-sama. Ini Bu Martono kebantu berdoa dan setelah tadi tempat yang dipakai untuk senam tempatnya karena dalam waktu dekat ini anaknya yang kedua akan melahirkan cucu yang kedua. Jadi tadi bilang sama Gembala kita akan berjalan persaudaranya dengan baik dengan caranya karena anaknya sedang ambil S2 kedokteran gigi spesialis hingga dia sana sehingga dia tidak bisa pulang maka didampingi suaminya kan di Jakarta bulan balik ke sini ibunya atau orang tuanya diminta mendampingi dia bilang kita ambil ini bersama-sama kita doakan bahkan pemulihan juga terjadi bagi ibu. Wah, apa itu? Ibunya Luis. Dia baru pulang dari rumah sakit. Kalau dia semakin kesehatannya, bahkan saudara-saudara kita yang hari ini hadir beberapa orang juga di rumah. Kita sama-sama satukan hati kita berdoa untuk anak daripada kembali Tuhan, kembali sekali lagi Tuhan. Kami bersatu hati seperti Tuhan, murid-murid Tuhan yang berkumpul di loteng Yerusalem bersatu hati berdoa, satu hati, satu pikiran, satu pengharapan. Dan hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk kasih kami anak Ibu Martono. Nama mungkin tidak bisa lupa, tapi kita satukan hati, kita percaya ibu ini yang Tuhan karuniakan buat hati, boleh bekerja, boleh studi, bahkan boleh menyambut kelahiran anak yang pertama dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, Kau ajaib, Kau yang mengaruniakan
berkat keturunan. Dan hari ini ibunya menantikan kelahirannya, sehingga menelpon orang tuanya yang baru saja datang dan harus kembali lagi. Hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan campur tangan kepada anak Ibu Marto yang akan melahirkan di waktu-waktu yang mendekat. Tuhan tolong, Tuhan berkati kesehatan ibu, kesehatan janin, sukacita melimpah, Roh Kudus memberikan kemampuan untuk menikmati pengalaman menjadi seorang ibu. Kasih Tuhan menolong Ibu Marto, ibu orang tuanya. Tuhan tolong perjalanannya hari ini berjalan dari Semarang sampai Kampung. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan jaga, pertemukan dengan anaknya di sana dengan kasih pertolongan Tuhan, sehingga suatu hari kelak lewat informasi media yang ada, lewat pertemuan pribadi, kami boleh mendengar, kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan, memulihkan Bapak Martono yang pernah mengalami kepahitan kepada seorang hamba Tuhan, mengalami kepahitan kepada salah sebuah gereja karena pengalaman hidupnya, sehingga ketika kami ajak belum terlalu merespon dengan baik. Hari ini Tuhan, hari yang terjadi bagi Bapak Martono dengan dua kelahiran anaknya, engkaunya semakin mengenal Yesus secara pribadi, tidak di lain tempat Tuhan, tapi di sini bersama dengan istrinya, bahkan bersama dengan anak mantunya yang hari ini karena pengalaman harus tidak di dalam Tuhan. Tuhan, kami mengasihi keluarga ini. Kau pertemukan kami dengan Ibu Martono, ada rencana Tuhan, biar Kau selamatkan mantu, anak, bahkan Tuhan orang tuanya. Kasih setia Tuhan menyatakan kemuliaan. Demikian pula kami berdoa untuk Ibu Kristina yang hari ini dalam pemulihan kesehatan beberapa hari menjadi satu pergumulan bagi anak-anaknya yang ada di BNP, yang ada di luar BNP, karena melihat orang tuanya berbalik. Mari Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan berkati ibu di sini. Sekali waktu kami boleh lihat lewat kunjungan ke rumah, lewat gereja ini, kembali datang melayani Engkau dengan sukacita. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Demikian pula jemaat Tuhan yang lain. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan anugerah dengan kasih setia, sehingga dengan kesetiaan Tuhan boleh membawa kami lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan dan bergerak bersama pergerakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang datang dari Jakarta Indonesia bersama Bapak Adi, yang membawa rombongan datang bersama kami beribadah, menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan pertolongan Tuhan, menyatakan kasih ilahi bagi kami jemaat Tuhan. Kau yang memakai hamba-hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga hanya Kau saja Tuhan yang ditinggikan dan dimasyurkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau yang layak menerima hormat dan pujian. Olehnya saudara-saudaraku, angkatlah kedua tangan. Pandang Tuhan yang menjadi gembala agung kita. Pandang dan berjalanlah bersama Dia, sebab Dia adil dan benar padanya. Saudara-saudaraku yang berkasih, pulanglah engkau dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kali yang kedua menjemput engkau dan saya dalam kemuliaan yang kekal di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.